Pas aku tuh lagi asyik video call sama suamiku, anak bosku malah masuk kamar dan ngagetin aku sampai aku sedih. Habisnya anak bosku langsung seperti itu. Padahal udah tahu kalau aku tuh lagi video call sama suamiku di kampung. Heran juga sama anak bosku. Padahal udah aku bilang, "Jangan Aden, saya sudah punya suami loh." Tapi kata dia, udah terlanjur nih. Akhirnya malam itu aku beneran sedih banget. Masa iya anak bosku sampai seperti itu pas aku lagi video call suamiku? Ya, aku kan jadi ngerasa bersalah sama suamiku. Aku kerja jauh ke kota cari uang, tapi malah jadi sedih karena anak bosku. Aku tuh udah lama banget kerja di kota, tapi baru kali ini aku mengalami hal itu setelah pindah kerja ke rumah bosku yang baru. Udah gitu, pas udah selesai semuanya, anak bosku langsung keluar lagi dari kamarku sambil bilang, "Tolong bikinin saya kopi ya." Perasaanku jadi campur aduk, gak karuan malam itu. Apalagi dia cuek banget, kayak gak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Udah bikin aku kaget dan bikin aku sedih sampai 2 kali aku nangis. Dia santai aja, gayanya minta dibikinin kopi sama aku. Tapi mau gimana lagi? Aku kan cuma pembantu. Dan dia emang anak satu-satunya dari bosku. Mana berani aku nolak maunya. Ya udah, aku terus bangun ngerapikan dasterku yang kusut sama rambut yang berantakan. Lalu keluar menuju dapur. Aku bikinin aja dia kopi tanpa gula, biar dia tahu rasanya pahit hidupku. Tapi dia malah nyengir. "Kok kamu tahu sih seleraku?" Ih, rasanya kesel banget deh. Bukannya minta maaf padaku, anak bosku malah ngajak aku bercanda kayak aku istrinya saja. "Udah ya Den, saya mau pamit istirahat. Kalau butuh apa-apa lagi, ketuk dulu pintunya ya. Jangan kayak tadi." Ku bilang gitu dengan nada kesal dan muka cemberut. Maksudku biar dia paham kalau aku tuh lagi kesel dan jengkel sama dia. Sudah jam 11 malam waktu itu. Aku mau balik ke kamar dan ngelanjutin nelpon suamiku. Soalnya tadi sempat keputus. Anak bosku cuma tersenyum. Matanya nakal banget sambil bilang, "Ya udah kamu istirahat deh Tina, makasih ya," katanya. Tambah sebel dah jadinya. Dia tuh ngomongnya kayak tanpa rasa bersalah gitu. Padahal udah sampai seperti itu padaku. Sampai kamar, aku ambil HP lagi terus nelpon suamiku. Tapi gak diangkat sama suamiku. Mungkin dia juga udah tidur sih. Giliran gitu, aku yang jadi susah banget tidur malam itu. Jadi kepikiran sama anak bosku yang dengan santai sekali bikin aku sedih. Dulunya sih aku sama suami kalau kangen paling cuma ngirim SMS atau nelpon untuk bertukar kabar tentang keadaan kami. Tapi sejak suamiku dapat kerjaan jadi mandor kebun kopi di kampung dan dia beli HP baru, kebiasaan kami jadi ikut berubah. Suamiku ya gitu deh. Mentang-mentang HP-nya baru dan gak jadul lagi, dia mulai minta yang aneh-aneh padaku. Soalnya dengan HP yang baru dan lebih canggih, dia bisa nge-WhatsApp aku dan juga udah bisa nelpon pakai video call. Awalnya sih biasa aja. Paling yo juga dia pengen lihat aku lagi kerja, lagi bersih-bersih rumah atau masak dan nyuci di rumah bosku. Tapi makin kesini suamiku mulai aneh-aneh maunya. Apalagi kalau video call sama aku malam hari sebelum aku beneran tidur. Ya, aku awalnya nolak karena malu
Masa iya video call harus terbuka banget semuanya? Nggak mau Mas, kataku. Namun suamiku bilang, ya udah kalau nggak bisa, biar aku cari wanita lain saja di kampung, kata suami dengan nada serius. Ya akhirnya mau nggak mau aku harus nurutin aja maunya. Daripada rumah tangga kami berantakan dan dia nikah lagi kan. Aku juga baru-baru aja mau ngeladenin maunya suamiku. Pas aku udah pindah kerja di rumah mewahnya bosku yang baru. Soalnya bosku kali ini kan cuma tinggal berdua sama anaknya. Anaknya juga udah dewasa dan hampir seumuran sama aku. Kamarku juga jauh di belakang dan nyaman banget karena ada AC dan juga ada kamar mandinya. Mau apapun jadi gampang. Kalau di rumah bos yang dulu kan, aku tidurnya juga sama anak mereka yang masih kecil-kecil. Mana mungkin video call suami. Tapi ya gitu deh, gara-gara kebiasaan itu, aku malah jadi sedih. Karena anak bosku yang tega banget seperti itu terhadapku. Aku udah 3 bulanan kerja di rumah bosku yang baru. Ya, selama ini aku cuma berdua sama bosku, wanita yang usianya 50 tahun. Dia itu pengusaha mebel yang lumayan sukses. Namanya Bu Rini. Orangnya baik dan ramah banget, walau aku cuma pembantu. Makanya aku betah kerja padanya. Lagian gajiku juga lumayan, dikasih 2,5 juta sebulan. Dan aku juga dapat makan dan kamar juga. Kerjaanku juga nggak banyak, paling cuma nyuci baju, bersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan sama makan malam. Kalau siang sampai sore, bosku kerja, dan aku juga bisa santai sendirian aja di rumah. Soalnya waktu itu anaknya belum datang. Malah pernah juga aku sama suami video callan siang-siang karena emang sepi dan gak ada siapa-siapa di rumah ini. Tapi sejak anaknya bosku datang dan kembali tinggal di rumah mamanya, semuanya malah jadi berubah begini. Anak bosku lumayan ganteng sih, badannya juga bagus dan kulitnya bersih. Maklum, kan emang anak orang kaya. Usianya paling juga baru 28 tahunan atau 2 tahun lebih muda dariku yang berusia 30 tahun. Makanya dia tuh kalau manggil aku cuma Tina aja. Tak pakai mbak atau bibe. Soalnya katanya kita kan seumuran juga. Namanya Mas Haryo, tapi aku manggilnya tetap saja Dan Haryo. Mana berani aku manggil Mas, ntar dikira ngelunjak lagi. Pas pertama pulang ke rumah mamanya, kirain dia tuh masih bujangan. Tapi kata bosku, anaknya itu udah pernah nikah. Tapi rumah tangganya cuma bertahan 2 tahun saja. Soalnya istrinya ketahuan selingkuh pas Mas Haryo sedang kuliah. Anaknya bosku kuliah S2 di Singapura, sementara istrinya malah terlibat asmara terlarang sama laki-laki lain di kota ini. Ya, akhirnya mereka bercerai. Dan Mas Haryo pulang lagi ke rumah mamanya. Dan sejak dia datang, semuanya jadi berubah. Waktu malam itu, Mas Haryo udah semingguan di rumah ini. Dan aku juga sudah beberapa kali diajak ngobrol berdua. Cuma emang ngobrolnya ya hanya sebentar dan seperlunya saja. Soalnya anak bosku sejak datang tuh lebih suka ngurung diri. Paling ngobrolnya kalau aku nganter makanan dan minuman untuknya. Atau waktu aku nyapu sama ngepel kamarnya. Pernah juga ngobrol di dapur pas dia keluar kamar dan minta dibuatin jus buah. Itu pun ngobrol biasa aja, gak terlalu akrab juga. Makanya aku tuh heran banget sama dia. Kok bisa-bisanya malam itu malah seperti itu terhadapku. Sampai aku 2 kali nangis. Masih di malam itu, aku jadi susah banget tidur. Karena masih kepikiran yang tadi dan aku ngerasa sudah mengkhianati suamiku. Apalagi pas aku mau nyambung video call yang sempat keputus, ternyata suamiku gak mau ngangkat teleponku lagi. Ya wajar juga sih,
Mungkin dia udah tidur karena tadi udah selesai juga katanya. Tapi aku kan sebagai istri masih kangen sekali. Dan pas udah jam 1 malam lebih, aku belum juga bisa tidur. Rasanya kesel juga sama suami, juga sama anaknya bosku. Saat itulah pintu kamarku diketuk sama anaknya bosku itu. "Maaf Tina, kamu belum tidur ya? Aku mau minta tolong sekali lagi." Dasar anaknya bosku. Udah tahu aku masih kesel banget sama dia. Malam itu malah menghampiri ke kamarku lagi. Aku awalnya ragu. Lagian udah larut malam juga. Masa iya anaknya bosku masih mau aku bikinin kopi atau nyuruh bikinin mie? Jangan-jangan dia malah pengen bikin aku kesal dan sedih lagi seperti tadi. Tapi mau gimana lagi? Dia kan anaknya bosku sendiri. Ya udah, aku bukain pintu sambil wajahku kubuat cemberut lagi. Mau apa lagi sih Den? Kan udah ngopi, masa mau minta lagi? Lagian kata Bu Rini saya harus jagain kesehatan Den Haryo. Nggak baik kalau Den Haryo kebanyakan ngopi, ketusku. Aku cuma buka pintu sejengkal, tapi dia malah ngedorong biar tambah lebar. Lalu sambil tersenyum dia bilang pelan sekali, "Ya maaf Tina, aku masih haus nih, tapi bukan haus minum kopi. Kamu mau kan ngasih sekali lagi kayak yang tadi? Lagian kamu juga kan belum bisa tidur. Apa salahnya kita ngobrol lagi sampai sama-sama ngantuk dan biar bisa tidur," bisiknya. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja di kota. Dan sudah beberapa kali pindah majikan. Tapi baru kali ini bisa kayak gini. Sejak 5 tahun itu, aku ketemu suami pas pulang kampung aja. Biasanya pas lebaran dan ketika masa liburan akhir tahun. Atau aku izin mudik kalau ada hajatan, atau ada kerabat yang punya acara di kampung, maupun kalau ada kerabat yang berduka. Ya, selama ini aku sama suamiku udah biasa berjauhan. Soalnya semua demi cita-cita kami merubah nasib agar lebih baik. Tadinya juga pas baru nikah, suamiku yang ninggalin aku. Dia merantau kerja jadi TKI ke Malaysia. Namun 2 kali selalu gagal. Hingga akhirnya aku yang giliran merantau ke kota cari kerja. Mumpung kami pun sampai saat ini belum juga punya anak. Rencananya hasil kerja sebagai pembantu mau aku tabung dan besok bisa jadi modal untukku membuka usaha warung saja. Sebenarnya juga tahun ini aku udah mau balik ke kampung dan kembali merintis usaha dari awal di kampung sama suamiku. Namun majikanku yang lama malah nawarin aku kerja pada Bu Rini dulu. Beliau itu temannya majikanku yang butuh pembantu. Katanya cukup setahun aja, lumayan buat nambah-nambah tabunganku. Karena orangnya baik dan gajiku lumayan besar. Aku akhirnya menerima tawaran itu. Apalagi waktu ngabari suami. Dia malah bilang, "Ya udah gak apa-apa, 2 tahun sige juga gak masalah. Biar aku tetap bisa ngirim uang untuk suami ditabung di kampung, supaya kami punya modal yang cukup untuk buka warung." Tapi gak pernah kubayangkan aku malah dibikin sedih berkali-kali sama anak bosku. Padahal baru seminggu dia pulang ke sini. Malam itu aku beneran sampai 3 kali nangis sambil ku bilang, "Dah Den, saya jadi bersalah sama suami kalau gini. Lagian Den Haryo juga kan tahu kalau saya ini sudah bersuami. Kok masih tegaan sih sampai 3 kali bikin saya sedih?" Kataku. Setelah aku bilang gitu, anak bosku baru kayak kaget. Nggak tahu deh, beneran kaget atau cuma pura-pura kaget anak bosku itu. Katanya, "Duh, beneran kamu masih punya suami, Tina. Aku minta maaf ya karena aku beneran nggak tahu selama ini. Kirain kamu itu masih single atau udah lama menjanda. Habisnya kamu beda banget deh. Maaf ya Tina," katanya. Ku jawab,
Ya percuma juga minta maaf, Den. Kalau tadi juga Den Haryo ngulangin lagi, malah sampai 3 kali seperti itu padaku. Udah Den, pindah sana ke kamarnya. Ini udah jam 2 malam loh. Gak enak kalau Bu Rini sampai tahu akan semua ini, ketusku. Besoknya, sebelum Bu Rini bosku berangkat ke pabrik dan toko mebelnya, aku minta waktu untuk bicara pada bosku itu. Aku terpaksa berbohong. Ku bilang aku mau minta izin mudik 2 minggu karena suami sedang sakit kena demam berdarah. Kata bosku, ya udah gak apa-apa, tapi kamu ingat cepat kembali ke sini ya Tina kalau suami kamu udah sembuh dan keluar dari RS. Ya, pagi itu aku langsung pamit menuju stasiun kereta api. Mas Haryo waktu itu kayaknya masih tidur karena begadang. Pas udah di kereta juga aku masih kesal sekali sama anaknya bosku. Apalagi kalau ingat yang semalam sampai 3 kali itu. Dalam hatiku bilang, nanti kalau aku udah sampai kampung dan ketemu suamiku, jangan harap aku mau balik lagi ke kota ini. Soalnya, aku jadi merasa bersalah sekali dan merasa kayak aku udah mengkhianati suami karena sampai 3 kali aku nangis semalam. Namun, pas sampai di kampung, ternyata semua tak seperti yang kubayangkan. Suamiku juga gak ada di rumah kami. Yang ada malah seorang wanita yang sedang menggendong bayi. Dan jantungku mau copot waktu dia ngaku istri suamiku. Aku ini istri barunya suamimu, Mbak. Lagian aku juga udah setahun dinikahin dan baru saja melahirkan anak pertama kami, katanya. Wah, seketika aku kayak bermimpi buruk rasanya. Kakiku lemes dan dada bergetar. Rasanya emosi, marah, kesel, dan kecewa. Awalnya aku masih belum percaya, apalagi baru semalam ini aku video callan sama suami. Jadi, aku sabar aja nunggu suami pulang. Dia masih kerja di kebun kopi, dan aku saat itu berharap semuanya hanya prank dan suami hanya ingin bikin surprise gak lucu saja. Namun, sorenya waktu suamiku pulang, ternyata semuanya benar. Suamiku malah langsung menceraikan dan ngusir diriku. Aku semprot protes. Ku bilang, kok kamu ngusir saya? Emangnya rumah ini milik siapa? Kataku dengan sangat marah dan kesel. Enak aja aku mau diusir. Padahal yang ngebangun rumah ini juga dari hasil jerih payahku selama aku bekerja jadi pembantu. Tapi suamiku malah lemparin sertifikat dan ternyata semua sudah dipindah namakan atas nama dia dan istri mudanya itu. Hari itu juga aku pun pergi melangkah entah mau kemana. Soalnya suamiku langsung saja menceraikanku dengan talak 3. Sepanjang jalanku menangis tanpa suara dan tetesan air mata. Rasanya dadaku sesak sekali, gak mampu menerima kenyataan. Pikiranku kacau kesana kemari. Aku mudik karena kesal sama anak bosku. Malah kini suamiku sangat mengecewakan diriku. Selama ini aku bertahan setia di kota dan hanya mikirin nyari uang untuk dia. Tapi dia malah tega nikah lagi dan menceraikanku. Aku jadi bingung mau kemana. Mau balik ke rumah bosku di kota, takutnya bosku jadi tahu kalau aku sudah berbohong padanya. Kataku suami sakit. Masa belum sehari aku izin mudik udah balik lagi ke rumahnya. Tapi aku beneran gak punya pilihan lagi. Daripada aku kesana kemari tanpa tujuan, takutnya malah ketemu orang jahat dan bisa saja aku dibikin sedih lagi bergiliran gitu. Singkatnya aku akhirnya balik lagi ke kota dan menceritakan semuanya dengan jujur pada Bu Rini, bosku yang sangat baik hati. Wah, kasihan bener nasibmu Tina. Kok bisa sama kayak Haryo anak saya? Kamu ditinggal suami, dia ditinggal sama istri. Ya wis, sekarang kamu istirahat saja biar tenang dulu. Gak perlu mikirin kerjaan. Yang sabar yo Tina, kata Bu Rini bosku. Pas aku sampai ke rumah bosku, emang udah malam. Jadi bosku juga udah mau istirahat karena emang udah jam 11 malam.
Aku terus bilang terima kasih padanya dan langsung masuk ke kamarku yang berada di belakang. Rasanya capek dari perjalanan. Hatiku masih sedih dan terluka. Tapi aku gak mau nyerah dan larut dalam sedih yang berkepanjangan. Mending aku mandi. Aku mau ngelupain semua tentang suamiku yang sudah resmi jadi mantan suami kini. Biarlah dia bahagia dengan pilihannya. Pokoknya malam itu aku guyur semua dari kepala sampai kaki. Dingin juga gak apa-apa, asal semua ingatanku hilang tentang dia. Malah saking fokusnya aku mandi keramas, aku sampai lupa kalau sejak datang aku tuh gak ngeliat dan ketemu sama anak bos. Jadi gak tahu kenapa aku mendadak jadi ingat sama dia. Dan diam-diam hatiku mulai memanggil namanya. Mas Haryo ah. Gak taunya dia emang panjang umur. Baru juga aku sebut namanya dalam batin, pintu kamarku sudah diketuknya. Aku segera handukan, ngebukain pintu. Maaf Den, saya barusan mandi jadi agak lama bukanya. Apa-apa ya Den? Apa Den Hayo mau saya buatkan kopi atau mau bikin mie telur seperti biasa? Kataku. Kali ini aku heran, gak kesel sama dia. Malah dadaku jadi berdebar. Waktu lihat dia cuma berdiri di ambang pintu sambil dia tersenyum simpul, menatap hangat padaku. Gak usah Tina, kamu pasti capek baru datang dari kampung. Aku cuma kesini mau menghiburmu kok, biar gak sedih lagi. Tadi, maaf ya, aku gak sengaja dengar semua ceritamu pada mamaku. Kamu mau kan kalau malam ini aku hibur? Tanyanya. Jujur, aku jadi salah tingkah saat itu. Mas Haryo tuh, belum juga aku jawab mau apa enggak, dia udah langsung seperti itu. Duh, Den, jangan ntar saya malah dibikin sedih lagi kayak kemarin, kataku, tapi aku gak bisa menolaknya lagi malam itu. Ya, seperti yang kemarin, aku juga sampai 3 kali. Namun, bukan 3 kali sedih dan nangis, melainkan tertawa dan bahagia. Malah, aku senang sekali waktu anak bosku memintaku jangan lagi memanggilnya Den Haryo, tapi panggil saja Mas Haryo. Panggil aku Mas Haryo ya Tina. Ayo, sebut namaku lagi, bisiknya. Kubalas. Iya, iya Mas. Mas Haryo. Ya, Mas. Balasku. Ya, malam itu Mas Haryo benar-benar bisa menghiburku. Sampai aku mampu ngelupain masalahku sama mantan suamiku itu. Dan dia juga ngaku kalau aku juga sudah bisa membahagiakannya dan membuatnya lupa akan masalahnya sama mantan istri. Kami sampai lupa waktu malam itu. Malah udah 3 kali. Mas Haryo mau minta sama aku sekali lagi. Dasar anak bosku Tapi pas dia mau bikin aku bahagia yang keempat kalinya, aku menghindar. Ku bilang, udah Mas, kita kan bukan suami istri. Saya nggak mau menghibur hati yang sedih, tapi malah melakukan dosa seperti ini Mas. Walau rasanya enak, tapi kan dosa, kataku. Saat itulah Mas Haryo menjawab tegas. Ya udah Tina, kalau begitu aku akan menikahi dirimu ya. Besok aku akan bilang ke mama, kami akan melamar dirimu ke keluargamu. Dan kita bisa seperti ini terus karena sudah sah dan resmi. Nikmatnya jadi halal. Ucapan Mas Haryo bikin aku tertawa bahagia. Nggak nyangka akhirnya aku malah berjodoh dan nikah sama anaknya bosku. Ya, begitulah kisahku. Seorang pembantu yang akhirnya menjadi istri dari anak bosku. Semoga bisa menghibur kalian semua ya.